Wakdul Channel. Sahabat Kuaci, bersama saya lagi, saya Dul, dan ini saudara saya Jason. Ya, dia adalah salah satu instruktur training ya, khusus untuk freediving. Ya. Nah, kemarin saya sempat berbicara dengan saudara saya ini Jason, masalah bentuk bagaimana cara latihan mengatur napas. Ya, basic pertama tuh bagaimana mengatur napas, bagaimana cara ngitungnya, itu sudah ada semua filenya. Tapi yang belum sempat kami bahas adalah apa aja sih peralatan yang digunakan khusus untuk freediving. Nah, hari ini saudara saya Jason akan menjelaskan item per item, satu persatu. Ini manfaatnya apa, kegunaannya apa, bagaimana menggunakannya, bagaimana caranya, akan kita bahas hari ini. Nah, sebagai pengantar bahwa alat-alat ini biasanya dipergunakan oleh kawan-kawan kita yang hobi freediving. Silakan saudaraku. Oke. Basically ya, ini alat-alat yang kita gunakan untuk freediving ya. Ada masker, ada Google, ada nose clip, snorkel, neck weight belt, wetsuit, dan long fin. Saya akan jelaskan satu persatu ya. Dimulai dari long fin ya, karena saat kita melakukan freediving kita perlu sekali menghemat energi kita dan oksigen yang kita simpan dalam darah kita ya. Jadi kita mesti menggunakan alat-alat juga yang sesuai dengan kebutuhan freedive itu sendiri ya. Dimulai dari long fin namanya ya. Ini kita tuh ada 3 material sebenarnya. Kebetulan yang saya gunakan ini adalah karbon dan dia sangat elastis karena ini yang soft ya. Dia ada juga yang berbahan fiber, ada juga yang karet ya, plastik lah. Kenapa saya gunakan yang karbon? Karena karbon lebih irit lagi penggunaan energinya. Jadi istilahnya kalau dia satu kali kayuhan, dia akan lebih cepat kembali ke posisi awal. Sedangkan kalau yang plastik, dia akan lebih makan waktu untuk kembali ke posisi awal. Jadi sedikit lebih makan energi. Kalau yang plastik? Betul. Ya, begitu juga dengan fiber kekurangannya agak berat. Materialnya berat. Kalau menggunakan fiber lebih ringan. Ya, jadi bukan secara berat energinya, tapi berat bopongannya. Wah, iya. Jadi bukan berat energinya, tapi berat bopongannya. Dan dalam freediving kita menggunakan itu yang full foot fins, jadi tidak ada strap atau disebut open heel. Jadi kita tidak menggunakan booties juga, ya. Karena penggunaan itu sininya terbuka dan akhirnya air masuk agak menghambat pergerakan kita, pergerakan aerodinamis kita. Jadi ya kurang cocok untuk melakukan freedive menggunakan yang open heel. Gitu. Bukan berarti tidak bisa aja, tapi ya kurang nyaman. Jadi energinya kayuhan juga lebih banyak. Itu karena kebiasaan atau memang standarnya seperti itu? Standarnya kita seperti itu. Lalu bagaimana kalau nanti kita melewati karang terluka? Karang? Misalnya kita lewat karang, lewat freedive, karena kita menggunakan booties, terluka. Nah, umumnya kalau freedive itu kita jarang sekali cari tempat lokasi yang berkarang. Yes, banyak karang, tapi itu udah 5 meter ke bawah. Tapi kalau kita masuk dari shore,
umumnya kita cari yang jalurnya pasir atau batu aja. Oh. Gitu. Oh Jadi begitu. nggak langsung ke yang karang-karang atau apa, nggak langsung. Nah kan spear gun kan suka itu kan spear gun kan suka daerah karang. Betul. Nah, tapi kan entry-nya kita tidak dari situ. Umumnya kita pakai kapal juga dulu. Wah, betul, Jadi betul. tergantung dive spot yang akan kita. Tergantung tujuan dive spot yang mau kita. Oh, jadi sahabat Kuaci mungkin agak sedikit diluruskan, tapi kalau saya salah tetap harus Om Jansen yang meluruskan. Jadi kenapa para free dive itu tidak menggunakan butis? Ya, itu bukan berarti dilarang, boleh aja. Tetapi lebih baik menggunakan ini full food. Kenapa? Pertama, energi, kita lebih banyak menghemat energi. Yang kedua adalah kita menyelam itu tidak tujuan kita untuk ke tempat-tempat batu karang itu. Biasanya mereka ada pasir, ada koral-koral apa, batu-batu yang menarik, gua-gua yang bagus. Dan ada satu yang signifikan juga di dalam perbedaan antara freediving dan scuba, yaitu masker. Jadi kita menggunakan ini masker kita sebut low volume, beda dengan scuba ya. Ya, low volume. Karena ini udaranya di dalam nih sangat tipis. Jadi otomatis kalau saya umpamakan ya, kayak dulu kan saya juga snorkeling sebelum ngambil kelas ini ya. Saya gunakan masker-masker snorkeling yang dipakai untuk scuba. Nah, itu di kedalaman 10 sampai 12 saya udah merasakan tekanan pada mata saya. Karena dia disebut high volume. Jadi dia mesti lebih equalize lebih cepat untuk equalize mask-nya. Nah, equalize mask itu sendiri kalau di scuba disebut mask clearing. Ya. Ya. Nah, kalau kita equalize mask. Nah, sedangkan penggunaan masker freedive yang low volume ini, impact kita mesti equalize mask bisa lebih dari 20 meter baru kita equalize mask. Wih, menarik Jadi, ini. nah itu, jadi penggunaannya juga lebih efisien untuk kita yang melakukan freedive. Oh. Tapi bukan berarti alat-alat ini tidak bisa digunakan untuk scuba. Boleh, tergantung individualnya masing-masing. Dan pengalamannya. Betul sekali. Oh. Jadi penggunaan pengecekannya juga sama persis dengan pengecekan masker scuba sebenarnya. Kita tempel tanpa di strap, kita sedot dari hidung, coba lepas nggak? Ada leak udara nggak? Jadi itunya untuk ngeceknya sama. Ya, jangan tips untuk orang yang mau beli masker, jangan dilihat hanya dari keren bentuknya. Tapi karena muka kita bentuknya beda-beda, ya dites dulu yang cocok yang mana. Betul. Kalau kita sudah belajar free dive, insya Allah kita bisa menyelamatkan ribuan nyawa kalau terjadi apa-apa. Amin. Gitu loh. Kenapa? Karena ya ini satu fakta bahwa kalau misalnya ada terjadi di depan kita orang tenggelam, kalau kita bawa teknik scuba itu aduh mau bawa tanknya boleh. Tapi dengan free dive ini kita pasti bisa menyelamatkan ribuan nyawa, yakin saya. Masuk. Oke. Ya. Berikutnya. Nah, kalau dilihat di sini kenapa ada dua Google? Ya. Ini ada perbedaan, yang satu ini ada lensnya, yang satu rata tanpa lens, cembung. Ya, ini ada lens cembungnya. Nah, yang ini kita sebut fluid Google, jadi fluid basah. Sedangkan yang ini kering. Tapi keunikan dari fluid Google ini adalah saat kita pakai, kita mesti memasukkan air kena mata kita. Tapi lensa ini dia akan menetralisir mata kita kena lensa dan akhirnya kita bisa lihat jelas. Itu walaupun mata kita tuh basah. Walaupun mata kita basah, ini keunggulannya. Ya. Tapi ada orang yang tidak suka dengan tidak nyaman matanya basah. Dia boleh pilih pakai yang dry. Yang kering. Iya, tapi ini bukan berarti sembarangan beli di mall atau toko sport atau apa. Tidak, ini berbeda ya. Tidak ada dijual di toko-toko umum. Ya. Kalau ini dry, tapi di dalamnya dia ada balon. Jadi air akan masuk ke lubang
dan memenuhi balon di dalam, akhirnya tekanannya menyesuaikan. Oh. Itu keunikannya. Keunikan dan membedakan antara yang satu Google ini dengan Google yang ini. Oh, betul. Ya. Dan nggak boleh sembarangan ya sahabat Kuaci untuk beli Google kayak gini. Betul. Nggak boleh sembarangan. Dan ini bukan berarti bahwa ini boleh kita beli di mall. Jangan, tanya dulu deh. Beda. Beda. Jadi di mall nggak ada yang jual. Ini barang nggak ada yang jual di mall. Waduh, berat ini. Jadi hati-hati, jangan salah persepsi kalau melihat orang free dive pakai ini. Dia pikir itu bisa beli di mall, nanti ya kena tekanan mata dia malah kena pembuluh darahnya bisa pecah. Itu, jadi ada alat khususnya. Nah, lalu Jason, pernah nggak ini lepas? Kalau lepas sebenarnya kita nggak ada masalah. Karena kita free dive. Iya. Dan nggak perlu khawatir karena kejadian apa-apa. Oh, betul. Karena kita free dive, karena kita nahan napas. Dan pola penahan napas itu diawali dari relaxation, santai. Nggak boleh tegang. Ya. Jadi nggak usah panik. Nggak usah panik. Kita di air pun sebenarnya buka mulut pun kan nggak ketelan air. Iya. Selama kita bisa tutup. Iya, betul. Jadi biasa yang bikin masalah tuh karena dia panik. Orang itu kan takut kekurangan oksigen ya. Jadi bentar-bentar dia mau nyari udara. Betul. Akhirnya panik. Padahal kita nggak perlu. Oksigen masih banyak. Betul. Selama kita nggak panik. Betul. Nah, lanjut. Tapi kalau kita pakai yang ini, berarti kan nggak ada penutup hidung. Air masuk dong. Betul. Makanya kalau kita menggunakan ini, kita bantu dengan pendukungnya. Ini namanya nose clip. Nose clip, tutup hidung. Menjepit hidung, hidungnya dijepit, jadi nggak masuk air. Jadi ini termaksud pengganti tangan kita untuk equalize. Iya, untuk equalize, betul. Nah, saat kita pakai ini berarti penggunaan dive kita pakai ini. Atau gunakan ini aja. Kalau mereka tidak ada masalah mental dengan mata buram, ya nggak ngelihat apa-apa, ya udah umumnya mereka kompetisi pun hanya pakai ini aja. Mereka nggak perlu lihat sekitar. Lain kalau kita melakukan rekreasional, ya jelas kita butuhnya ini. Jadi umumnya ini hanya digunakan saat kompetisi atau latihan yang serius-serius. Yang paling cocok untuk latihan yang mana kan? Semuanya? Semuanya cocok, tapi pribadi orang. Kalau dia begini, otomatis dia mesti equalize mask. Otomatis dia mesti perhitungkan kadar oksigen dia akan ada dipakai untuk itu. Betul. Tapi kalau dia yang mau irit banget, ya dia mesti pakai ini. Gitu. Dan ini dua adalah pilihan, mata basah atau mata kering. Gitu. Betul. Sesimpel itu sebenarnya. Tapi banyak orang belum paham. Karena banyak sekali ya yang saya lihat itu freediver banyak beli alatnya dulu baru ambil kelasnya. Aduh, semestinya? Padahal kalau dia ambil kelas dulu, saya bisa jelaskan mana alat yang cocok untuk diri dia. Karena belum tentu penggunaan fins yang ini karbon itu juga cocok untuk dia. Belum tentu masker ini cocok untuk dia. Kan? Jadi makanya itu kalau saya kelas, biasanya 3 kali pertemuan itu saya bilang nggak usah beli alat dulu. Kamu pakai alat saya dulu, kamu tes dulu yang cocok untuk kamu, baru kamu beli ke depannya, daripada kamu wasting dana. Gitu. Jadi kan education-nya dulu yang penting. Betul. Wak Dul Channel.